Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, masih tentang materi penghitungan pajak. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum kita menghitung pajak bumi dan bangunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Jadi ketika kita mempunyai bangunan, ketika kita mempunyai tanah, ketika kita mempunyai pagar rumah, kolam dan lain-lain, maka kita akan dikenakan namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, seperti dengan pajak penghasilan tadi, kalau pajak penghasilan tadi itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal yang ke-21. Nah, sementara pajak bumi dan bangunan itu diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, yang pertama itu adalah subjek dan objek bumi dan bangunan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu subjek dan objek dari PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, subjek pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat dengan PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan atas bangunan. Nah, sementara objek dari PBB adalah bumi dan bangunan. Nah, kalau objek pajak penghasilan tadi itu adalah penghasilan itu sendiri. Nah, kalau objek PBB itu adalah bumi dan juga bangunan. Kita punya rumah, kita punya gedung atau bangunan, kita punya tanah, maka kita dikenakan pajak bumi. Nah, itu disebut sebagai objek dari PBB, yaitu bumi dan bangunan. Nah, apa sih itu bumi? Bumi itu adalah permukaan atau tanah yang meliputi taman, kebun, sawah dan juga pekarangan. Ya, jadi tanah, taman, kebun, sawah dan pekarangan itu adalah disebut sebagai bumi. Kenapa disebut bumi? Karena bumi itu adalah karena taman, kebun, sawah dan pekarangan itu adanya di atas permukaan bumi atau di atas permukaan tanah. Nah, sementara bangunan itu adalah konstruksi teknik yang dibangun secara tetap ya pada tanah dan perairan. Ya, jadi bangunan itu didirikan di atas permukaan tanah dan perairan meliputi gedung rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat perbelanjaan, taman dan fasilitas olahraga. Jadi bangunan-bangunan tersebut akan didirikan di atas permukaan tanah. Ya. Jadi itu subjek dan objek. Nah, yang kedua itu adalah objek pajak tidak kena pajak. Ya. Jadi tidak semua objek pajak itu dikenai pajak. Ya, tidak semuanya dikenakan pajak. Digunakan untuk yang pertama itu adalah digunakan untuk melayani kepentingan umum. Jadi seperti yang pertama contohnya adalah rumah ibadah, ya, sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu tidak dikenakan pajak. Karena kenapa? Rumah ibadah itu adalah kepentingan umum, sekolah adalah kepentingan umum, kesehatan atau rumah sakit, puskesmas itu adalah kepentingan umum, maka tidak dikenakan pajak. Nah, yang kedua itu adalah digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Jadi tempat kuburan peninggalan purbakala seperti candi-candi itu juga tidak dikenakan pajak. Nah, yang berikut yang ketiga itu adalah seperti hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain itu juga tidak dikenakan pajak. Nah, tetapi hanya dikenakan yang namanya retribusi ketika kita mengunjungi daerah-daerah tersebut, kita hanya membayar retribusi. Nah, berikut yang terakhir itu digunakan untuk perwakilan diplomatik. Nah, berikut yang ketiga adalah NJOPT TKP.
NJOP TKP itu artinya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya. Jadi NJOP TKP itu singkatan dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, NJOP TKP itu adalah batas NJOP atau bumi dan atau bangunan yang tidak dikenai pajak. Nah, yang keempat, tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tarif pajak penghasilan. Nah, sekarang kita akan membahas tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan. Jadi, PBB ini juga ada tarif pajak. Tidak sembarang kita membayar pajak kepada pemerintah, kita harus mengetahui berapa sih besar tarif pajak yang harus kita bayar. Nah, yang pertama itu besar pembayaran PBB dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah luas tanah dan atau bangunan. Ya, jadi luas tanah itu juga akan mempengaruhi untuk kita bisa membayar pajak. Nah, berikut adalah besar nilai jual objek pajak, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. Nah, berapa sih luas tanah kita? Nah, berapa sih yang akan kita jual 1 meternya? Nah, maka kita akan dikalikan ya, luas tanah dikalikan dengan harga jual. Nah, berapa besar nilai jual kena pajak? Nah, tarif sebesar 0,5%. Nah, tarif 0,5% ini hanya digunakan oleh di mana tarif pajaknya dipungut oleh pemerintah pusat, seperti pajak bumi bangunan, seperti pajak pertambangan, pajak perkebunan, dan juga pajak perhutanan. Nah, ketiga tarif pajak ini akan dibebankan tarif pajak sebesar 0,5% dan akan dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, besar nilai jual kena pajak atau NJKP sebagai dasar penghitungan bumi dan bangunan sebagai berikut. Nah, yang pertama, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan juga pertambangan sebesar 40%. Nah, NJKP ini ketika penghasilan di atas 1 miliar akan dikenakan NJKP-nya sebesar 40%. Nah, ketika penghasilannya di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya akan dikenakan sebesar 20%. Nah, berikut yang kedua adalah objek pajak lainnya. Nah, objek pajak lainnya itu yang pertama itu adalah sebesar 40% NJOP jika NJOP-nya itu 1 miliar atau lebih. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika NJOP-nya 1 miliar lebih maka dikalikan 40% dan NJOP-nya kurang dari 1 miliar maka akan dikalikan dengan 20%. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pajak penghitungan ya. Masuk ke contoh soal penghitungan PBB. Oke, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami, untuk kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan, kalian boleh menyimak contoh soal berikut ini. Ya, sebelum kalian mengerjakannya, kalian terlebih dahulu akan mendengar penjelasan bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini ada contoh soal. Coba kalian dengar baik-baik ya. Pak Yahya memiliki tanah di Kota Nabire 500 meter persegi. Jadi luas tanahnya Pak Yahya ini adalah sebesar 500 meter. Dan di atasnya didirikan bangunan seluas 275 meter persegi. Nah, di atas tanah yang seluas 500 meter persegi ini, dia mendirikan sebuah bangunan yang luasnya sebesar 275 meter persegi. Nah, NJOP tanah, NJOP tadi itu adalah nilai jual objek tanah. Jadi NJOP tanah sebesar 1 juta per meter persegi. Jadi nilai jual tanahnya adalah 1 meternya itu adalah berapa? 1 juta rupiah. Nah, ketika 500 meter persegi dikalikan dengan 1 juta itu dapatnya berapa? Ya gitu ya maksudnya ya. Nah, dan NJOP bangunan sebesar 1.600.000. Jadi nilai jual objek bangunannya itu adalah 1.600.000 per meter persegi dengan luas bangunan tadi itu adalah 275 meter persegi. Nah, apabila NJOP TKB sebesar 12 juta rupiah, ya, tentukan PBB terutang Pak Yahya. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya,
Bagaimana cara menghitung PBB terutang Pak Yahya? Nah, penghitungan PBB terutang. Nah, PBB terutang itu artinya, pajak penghasilan bumi dan bangunan yang harus kita bayar dalam 1 tahun ataupun dalam satu bulan. Nah, coba kalian perhatikan cara penyelesaian dari pajak bumi dan bangunan yang dimiliki oleh Pak Yahya. Yang pertama, caranya yang pertama itu adalah NJOP tanah. Kita harus mencari terlebih dahulu berapa besar NJOP tanah. Nah, NJOP tanah, luas tanah tadi 500.000. Nah, berapa harga per meternya? Yaitu 1 juta. Nah, ketika luas tanah 500.000, maka kita kalikan 500.000 kita kalikan dengan 1 juta. Nah, 1 juta tadi itu adalah harga per meter, ya. Ketika kita menjual tanah, ya harga 1 meternya adalah 1 juta dengan luas tanah 500.000. Jadi kita kalikan luas tanah dikalikan dengan harga jual. Jadi 500.000 kita kalikan dengan 1 juta, pasti hasilnya itu adalah 500 juta. Nah, sekarang NJOP tanah sudah diketahui. Nah, sekarang kita mencari NJOP bangunan. Nah, berapa sih luas bangunan tadi? Yaitu 275 meter persegi. Nah, kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 1.600.000. Nah, berarti 275 kita kalikan dengan 1.500.000 sama dengan 440 juta. Nah, sekarang kita mau mencari berapa besar atau berapa jumlah NJOP tanah dan juga NJOP bangunan. Jadi setelah kita kalikan ya luas tanah dan luas bangunan, maka kita jumlahkan hasil dari perkalian tanah dan bangunan. Nah, luas tanah dan bangunan, ya luas tanah tadi itu hasilnya adalah 500 juta, sementara NJOP bangunan itu hasilnya 440 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan 500 juta ditambah dengan 440 juta sama dengan NJOP tanah dan bangunan sama dengan 940 juta. Nah, sekarang kita lihat lagi di soal. Oh, di soal itu terdapat NJOP TKP atau nilai jual yang tidak dikenai pajak sebesar berapa? 12 juta. Nah, sekarang kita kurangkan ya, NJOP tidak kena pajak. Jadi 940 juta kita kurangi dengan 12 juta. Nah, berapa NJOP sebagai dasar pengenaan PBB atau pajak bumi dan bangunan? Yaitu sebesar 928 juta. Jadi PBB terutangnya itu adalah ya 0,3% dikalikan 928 juta sama dengan 2.784.000. Nah, sekarang kenapa di situ dikalikan 0,3%? Karena pajak yang kita hitung pada saat ini adalah pajak daerah. Nah, tarif pajak daerah itu sebesar 0,3%. Ya, karena Pak Yahya itu mempunyai tanah di kota Nabire. Jadi Nabire itu adalah daerah. Nah, ketika tarif pajaknya 0,5% itu adalah tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang meliputi tadi ada pertambangan, ada perhutanan, ada perkebunan. Ya, jadi kenapa di sini 0,3%? Karena dia adalah pajak daerah. Jadi tarif pajak daerah itu adalah 0,3%. Jadi tergantung daerahnya masing-masing berapa sih besar pajak yang akan dipungut oleh pemerintah ketika mereka mempunyai penghasilan ketika mereka mempunyai bumi dan juga bangunan. Ya, jadi 0,3% ini adalah tarif pajak dari pajak daerah, ya. Karena di sini Pak Yahya itu adalah seorang warga kota Nabire, maka dia disebut sebagai pajak daerah. Jadi PBB terutang kita kalikan dengan 0,3% dikali dengan 928 juta. 928 juta itu adalah NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Sebesar berapa? 2.784.000. Jadi pajak yang harus dibayar Pak Yahya dalam 1 tahun itu sebesar 2.784.000.
Oke, anak-anakku sekalian, semoga tayangan video ini bisa menginspirasi kalian dan juga kalian bisa memahami. Ketika ada yang belum paham atau belum kalian mengerti, bisa kalian tanya ulang ke saya ya. Semoga ini menjadi berkat buat kalian. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.